Di sini kita akan backup harddisk yang kesehatannya 0% dan ini tidak bisa starting ke menu desktop karena kesehatan harddisknya 0%. Tunggu, kalau bisa tampil desktop. Udah hampir 1 menit dia tak tampil ke desktop. Tidak tampil ke desktop. Coba kita cek kesehatan harddisknya. Kita matikan dulu. Ini pakai flash disk, kemudian isi disknya udah terisi DLCD. Sebentar. Untuk bootnya kita ke flash disk. Salah flash disk. Isi yang ini yang ada isi dari sini. Jadi tampilan LCD bootnya versi 2014. Mari saya akan cek kesehatan harddisknya. Ke sistem itu kita cek pakai harddisk Sentinel edition 1.0.5. Sebentar. Ternyata kesehatan harddisknya 0%. Jadi walaupun kita install ulang juga tak akan bisa, soalnya udah 0%. Nah sekarang kita akan membackup data yang harddisk ini yang 0% ini. Kita lagi di LCD. Saya restart dulu laptopnya. Di sini saya akan membackup harddisk kesehatan 0%, udah back sektor. Kita ke apa? Mini Windows 7. Tunggu sebentar. Jadi Windows ini bootnya lewat flash disk, jadi mini Windows 7 untuk backup data harddisk yang 0% ini, harddisk yang di laptop ini, untuk menyelamatkan datanya. Cek. Ini lama karena bawaan harddisknya sudah bad, jadi lama untuk bootnya. Tampil desktopnya, stop ini Windowsnya.
Karena nggak bisa, sekarang saya akan copot harddisknya melalui backupnya melalui USB harddisk. Sebentar, saya akan copot harddisknya dulu. Harddisk sudah saya copot. Sekarang harddisk sudah saya copot, itu udah kosong. Dan ini harddisknya. Sebentar, saya taruh sini dulu. Dan saya akan boot melalui DLCD ini mini Windows 7 untuk membackup datanya. Kita ke mini Windows 7. Sambil menunggu, saya akan masukkan ini konverter harddisk to USB, konverter harddisk USB untuk laptop. Kalau untuk PC dia harus pakai power lagi. Sebentar, saya masukkan dulu. Sambil menunggu. Itu langsung tampil. Tadi tidak tampil karena lemot, karena harddisk ininya, jadi dia lama. Untuk ini sekarang kita cek di komputer. Ini bawaan flash disk. Ini Windows 7 nya flash disk juga, CD. Saya coba harddisknya. Suara juga ada bunyi kericik-kericik. Kita tunggu. Itu mulai terbaca harddisknya, cuman sangat lemot karena udah kesehatan 0%, udah bad sector. Baca cuman data C nya 970 giga yang C nya kebaca. Untuk C nya masih kita bisa backup dokumennya. Ini dokumen, kalau backup dokumen di sini sangat lemot karena sudah back sector harddisknya. Dokumennya masih kita bisa backup. Dan untuk data D nya, kalau di Windows 7 kan, kalau di laptop ini C, Windows C ini data yang F. Karena ini melalui mini Windows 7, karena flash disknya ada 3 ini kebaca partisi 1,
2, 3. Ini flash disk. Ini data yang di laptop. Kalau dibuka juga nggak bakal bisa terbuka, ya loading sangat lama tuh. Sangat lama. Oke, kita langsung backup aja. Kita ke menu di LCD nya, kita cari recovery. Ini recovery, kita cari, kita pakai tools yang ini, Jobs data recovery 3,51. Kita akan backup data D nya di hard disk ini yang udah 0% 0%. Kita loading. Sudah terbuka. Kalau untuk backup partisinya yang ini, kalau untuk file partisinya masuk keseluruhan satu hard disk ini, lebih baik sih recovery data aja, filenya aja kita backup, kita cari, kita bisa kita pilih mana yang penting. Karena kalau satu partisi ini bakalan bisa berhari-hari. Kalau 500 GB bisa satu harian full. Kita recovery yang ini aja, yang filenya aja kita klik. Nah, ini datanya. Yang tadi ini yang C, yang 97 yang masih bisa kebuka. Ini yang D tidak bisa kebuka karena sudah back sector, udah 0% 0%. Kita klik yang D aja, kita klik finish. Sebentar tuh dia mencari datanya. Sambil menunggu, jadi harddisk laptop saya copot, saya pindah menjadi USB. Karena kalau nggak seperti ini, untuk tampil mini Windows dari LCD nya dari flash disk, dia tidak bisa karena bentrok sama data sektornya harddisk ini. Kita tunggu sampai 100%. Ini bisa memakan sampai 5 menit atau 10 menitan. Saya cepet tadi, saya skip dulu sebentar. Kita klik OK. Nah, ini partisi D nya, terus kita lihat. Nah, ini datanya, data yang di harddisk ini, yang data D nya. Saya akan membackup yang klik file tipe aja biar ketahuan mana kita backup. Kalau nggak patch, kita klik yang ini, jadi kita bisa memilih mana aja yang kita backup. Untuk contoh saya akan membackup ini yang foto aja kali ya, foto yang ini. Saya pilih beberapa foto aja, soalnya kalau semuanya bakalan lama. Saya checklist dulu, saya pilih salah satu aja foto. Aduh, salah pencet. 2, 3.
untuk menyimpan filenya kita harus sediakan flash disk atau hard disk eksternal. Kalau untuk semua data ini harus pakai eksternal. Kalau untuk backup file dokumen, Excel atau foto bisa pakai flash disk. Kita colok dulu untuk backupannya. Kita buka komputer. Nih tidak bisa kebuka yang tadi malah error. Sebentar kita lihat dulu flash disk kita yang kita colok. Belum tampil flash disknya. Nah, dia tuh tampil 16 GB flash disknya. Buka. Nah, kita namain 2 aja, nggak bisa dihapus, 2 aja. Terus kita file backup ini kita backup total 4 file yang kita backup. Sebentar, ini lama karena dari harddisknya. Kita save file aja, sebentar masih loading. Data ini kita backup, baca fotonya, kita save file. Karena 0% kesehatannya jadi sangat lama untuk loadingnya saja. Kita cari flash disknya. Ini flash disk DLC ini berarti yang atas, ini yang 2 tadi. Terus kita save file. Exit. Ini kodenya 380 JPG. Coba kita lihat kode buat recovery D 11 Apple. Ini Apple bener 109 Apple. Tadi 380 udah apa? Udah terbackup tuh. Sudah terbackup. Coba kita lihat sama kan datanya, sama JPG sama. Kalau untuk backup data lain ya bisa kita cari folder yang dimana. Kalau misalnya ini kan partisi D, kalau misalnya partisi saya mau backup nggak bisa kebuka, bisa juga pakai ini. Dokumen juga ada di sini. Ini hasil backupan di data D ya kalau ini. Sebentar saya cek dulu. Ada semua datanya. Backupan. Ya. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.